Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan masuk, silakan duduk. Nah, mohon izin ya. Ya. Oke, sudah duduk dengan nyaman? Sudah. Sudah. Oke, kita perkenalan dulu ya, Kak. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Michelle. Michelle, perkenalkan saya Anisatul Husna. Kak Michelle, tadi kemari naik apa? Kebetulan kendaraan pribadi sih. Kendaraan pribadi. Hari ini atau belakangan ini kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Baik. Kak Michelle tahu tempat ini sebelumnya dari mana? Sempat lihat di platform IG. Platform IG, oke. Ada baiknya kita mulai dengan doa dulu ya sebelum kita melakukan proses konseling. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nih mau tanya tadi Kak Michelle tadi datang kemari secara sukarela atau ada paksaan dari orang lain? Sukarela. Secara sukarela, oke. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Michelle karena sudah datang secara sukarela ke tempat ini. Kalau boleh tahu Kak Michelle pertama kali mengikuti sesi konseling atau sudah pernah? Sejauh ini baru pertama kali. Baru pertama kali. Saya jelaskan sedikit ya proses konseling itu. Di sini saya sebagai konselor dan Kak Michelle sebagai konseli, di mana Kak Michelle boleh menceritakan hal apapun yang ingin Kak Michelle ceritakan atau ada hal lain yang mengganjal di perasaan Kak Michelle, itu boleh diceritakan tanpa rasa takut dan tanpa ragu, karena saya menjamin kerahasiaannya hanya akan sampai ke ruangan ini saja dan tidak akan melebar di luar sana. Kak Michelle paham? Iya, paham. Oke. Dan di sini ada waktunya, yaitu proses konseling dilakukan selama 40 menit ya. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menanyakan sama Kak Michelle apakah sudah siap dan sudah yakin untuk mulai proses konseling? Ya, siap. Sudah siap ya. Oke, tadi kan Kak Michelle datang kemari tentunya ada hal yang ingin disampaikan nih. Kalau boleh tahu, boleh diceritakan hal apa itu yang ingin disampaikan kepada saya? Masalah hubungan saya sama pacar saya sih. Masalah hubungan sama pacar. Masalahnya itu seperti apa? Boleh diceritakan? Hubungan saya tuh sering putus nyambung karena perkara kabar. Putus nyambung perkara kabar. Kabar seperti apa itu yang membuat hubungannya Kak Michelle jadi putus nyambung? Komunikasi kabarnya sih kayak dia tuh jarang kasih kabar, terus jarang komunikasi, sehingga kadang saya merasa kesepian sendiri, jadi kadang hubungannya tuh putus nyambung. Oke, komunikasinya yang jarang dan membuat Kak Michelle jadi kesepian sehingga putus nyambung. Nih, yang membuat hubungannya putus nyambung itu apakah ada hal yang membuat Kak Michelle bertengkar atau putus begitu saja? Itu sih kayak lebih ke ini, jarang kasih kabar, terus jarang ada waktu. Jarang ada waktu. Di saat seperti itu Kak Michelle sudah menceritakan atau sudah membicarakan hal ini kepada pacar Kak Michelle atau belum? Sudah sih, sudah. Kalau dari respon pacarnya seperti apa? Responnya sih kayak gimana ya, dia tuh juga nggak bisa jawab sih. Tidak bisa jawab. Kalau pacarnya tidak bisa menjawab seperti itu, apakah Kak Michelle masih terus mendesak atau membiarkan saja besoknya sudah berlalu atau gimana? Kadang masih saya desak sih untuk bilang kenapa nggak balas chat, kenapa nggak kasih kabar, terus dia cuma selalu bilang alasannya tuh sibuk kerja lah, inilah Sibuk itulah. kerja, oke. Kalau boleh tahu nih, kerjaan pacarnya apa ya? Baru tambang sih. Oke, jadi sangat sibuk ya. Kalau misalkan pacarnya ada waktu itu, Kak Michelle membahas apa? Nggak tahu juga sih bahas apa, soalnya jarang ngobrol ya. Soalnya dia tuh kayak tipenya orang mungkin pendiam, nggak tahu orang sih. Kayak pendiam, atau mungkin pernah sering bertemu saat ada waktu atau bagaimana? Ya kalau bertemu sih lumayan sering, cuman kan kayak perempuan kan butuh yang di chat gitu tiap. Oke, betul di chat. Oke. Ini di saat Kak Michelle merasa kesepian, hal apa yang Kak Michelle biasa lakukan? Biasa saya barengi dengan bermain video game seperti Mobile Legends, terus juga scroll TikTok, terus live TikTok kayak gitu. Oke, bermain media sosial. Terkait masalahnya Kak Michelle dengan pacarnya, Kak Michelle sudah pernah ceritakan ke orang lain atau baru di sini saja? Saya sering sih ke rumah teman saya tuh curhat, kayak kalau misalnya lagi bermasalah terus putus gitu, aku ke rumah teman aku, terus aku cerita
Oke, jadi tanggapan temannya sendiri seperti apa? Apakah memberi saran atau hanya mendengarkan saja? Mereka kadang memberi saran dan juga kadang mereka cuma mendengar karena udah cukup sering sih putus nyambungnya dan mungkin mereka juga udah muak sih. Oke. Kira-kira nih Kak Misel, kalau misalkan nanti ada waktu dengan pacarnya lagi, apa tuh yang ingin Kak Misel lakukan? Apa yang ingin Kak Misel membahas terkait hubungan kah atau hanya melakukan hal-hal lain? Saya rasa saya mau bahas hubungan ini lebih dalam sih, kayak soal perkara sibuknya ini aku mau bahas juga sih. Oke, dari hubungannya Kak Misel, apa yang Kak Misel harapkan? Saya berharap hubungan ini nggak sebatas pacaran aja ya. Kayak aku mau tuh yang lebih serius nantinya. Jadi aku mau tuh dia berubah dari kebiasaannya nggak ngasih kabar itu, soalnya itu tuh mengganggu banget sumpah. Oke, jadi Kak Misel berharap hubungannya menjadi lebih baik ya ke depannya. Kira-kira nih hal apa yang akan Kak Misel lakukan terkait masalah dengan hubungan pacarnya Kak Misel ini untuk memperbaiki hubungannya? Sepertinya kayak harus ketemu gitu buat ngobrol, terus quality time, terus cari solusi gitu. Solusi. Lebih ke bicara gitu, jangan diam aja. Oke, lebih ke bicara dan jangan diam saja. Kira-kira kalau di saat bertemu nanti respon pacarnya tidak sesuai dengan apa yang Kak Misel harapkan, Kak Misel akan melakukan langkah lain atau bagaimana? Nggak tahu juga ya. Kan kadang orang ada batas sabarnya atau enggak ya. Mungkin hari ini masih bisa putus nyambung, nggak tahu besok atau bulan depan kan. Jadi sejauh ini belum bisa berpikir sih. Belum bisa berpikir. Cuma minta yang terbaik aja. Minta yang terbaik. Oke. Sejauh ini Kak Misel dengan pacarnya, oh ya, kalau boleh tahu Kak Misel dan pacarnya itu sudah berapa lama? Kurang lebih dari 2020 sih. Dari 2020. Oke, cukup lama ya Kak Misel ya. Pastinya banyak hal-hal indah yang Kak Misel lakukan sama pacarnya. Kira-kira dari hubungannya Kak Misel ini, apakah dari orang tua sudah ditahu atau hanya dari teman-teman saja? Seluruh keluarga sih udah tahu ya, dari pihak pacar saya dan saya juga. Jadi makanya tuh kayak kalau untuk diakhiri tuh kayak sayang gitu, udah sama-sama kenal keluarga. Jadi apalagi bukan cuma masalah sih, kayak itu perkara kabar. Jadi saya rasa itu kabar tuh mau diperbaiki. Oke, mau diperbaiki. Cara komunikasi baik. Dari diri Kak Misel sendiri nih, kira-kira apa yang membuat Kak Misel itu jadi kayak selalu ingin dikabari? Lebih ke kesepian, namanya juga perempuan ya, butuh kabar tiap waktu, tiap menit. Walaupun gimana ya, mungkin bagi dia itu sulit, tapi minimal kasih kabar lah sedikit, terus ada waktu gitu, itu udah buat senang sih. Oke, jadi yang Kak Misel harapkan ini hubungannya Kak Misel itu jadi lebih baik dan pacarnya Kak Misel itu meluangkan waktu lebih banyak lagi sama Kak Misel ya. Oke, tadi kan Kak Misel sudah punya langkahnya ingin membicarakan lagi terkait masalah ini sama pacarnya kalau misalkan bertemu. Nah, kira-kira Kak Misel ada langkah lain tidak yang ingin Kak Misel lakukan selain langkah yang pertama tadi? Kurang tahu juga sih langkah berikutnya bagaimana, soalnya nggak bisa berpikir. Oke, jadi hanya ada satu langkah saja yang dulu Kak Misel ingin lakukan ya. Kira-kira Kak Misel mau berkomitmen dengan langkah yang Kak Misel lakukan? Pastinya, soalnya itu penting banget. Oke, itu sangat bagus ya Kak Misel karena sudah mau berkomitmen dan sudah mau konsisten untuk melakukan langkah itu untuk membuat hubungan Kak Misel itu jadi lebih baik nanti ke depannya. Saya harap Kak Misel selalu sabar dan selalu sabar sama pacarnya dan tetap bisa mempertahankan hubungan ini, dan pacarnya juga semoga bisa mengerti dengan hubungan yang Kak Misel sedang jalani ini ya. Oke, karena kira-kira ada hal lain yang ingin Kak Misel sampaikan? Enggak ada sih, sejauh ini cuman hal itu sih yang mengganjal di pikiran sebenarnya. Oke, baik, jika tidak ada lagi, Kak Misel kalau boleh apa yang Kak Misel rasakan setelah mengikuti sesi konseling ini? Saya merasa lebih lega sih, soalnya kan kayak itu tuh mengganjal banget nih. Jadi setelah saya ceritakan ini, terus kita kayak sudah terbuka juga pikirannya apakah langkah ini benar atau enggak. Jadi sangat bermanfaat sih. Oke, baik, terima kasih ya Kak Misel karena sudah mau menyimpulkan.
Baik, karena Kamisel sudah tidak ada lagi hal yang ingin Kamisel sampaikan, saya anggap sesi konseling kita hari ini sudah berakhir, dan saya berharap langkah yang tadi Kamisel terapkan bisa membuahkan hasil ya Kamisel ya. Karena waktu kita juga sudah di penghujung, jadi sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita hari ini, kita akhiri dengan doa kembali. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, jika Kamisel ingin menyampaikan sesuatu lagi atau hal yang ingin disampaikan, jangan ragu untuk menghubungi saya kembali ya. Baik, sesi konseling kita sudah berakhir. Terima kasih Kamisel. Terima kasih, saya pamit dulu ya. Ya, hati-hati di jalan.